warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat selalu, baik-baik saja, dan yang pasti kita harus tetap semangat. Meskipun saat ini kita belum bisa melakukan pembelajaran secara langsung seperti biasanya. Akan tetapi hal tersebut tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar, dan terus belajar. Alangkah baiknya sebelum melakukan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa tersebut dapat memperlancar pembelajaran kita pada kali ini dan ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi diri kita dan untuk orang lain. Sebelum pelajaran kita mulai, kalian siapkan alat tulis dan bukunya terlebih dahulu. Ibu hitung 1 sampai 10 harus sudah siap ya. Hitungan mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, alhamdulillah semuanya sudah siap belajar ya. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita tepuk semangat dulu biar kita tambah semangatnya. Yo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Gimana? Lebih semangat kan? Kalian ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, tepat sekali. Kita hari ini mau belajar tentang tunanetra dan tunadaksa. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar dua materi sekaligus, yaitu tentang yang pertama tunanetra dan yang kedua tunadaksa. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tunanetra. Tapi sebelum masuk ke tunanetra, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan atau kelainan yang dialaminya. Nah, kita telah selesai membahas pengertian anak berkebutuhan khusus. Sekarang ibu mau tanya, apa tadi pengertian anak berkebutuhan khusus? Jawaban dikirim ke WA group atau kolom komentar di bawah ya. Kalau sudah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus tunanetra. Sebelum lanjut ke materi, ibu guru mau tanya kepada kalian, apakah di sini ada yang sudah tahu apa sih itu tunanetra? Jika belum, mari kita bahas bersama-sama. Tunanetra yaitu kata tunanetra dalam KBBI berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau cacat. Sedangkan netra artinya mata atau penglihatan. Jadi tunanetra artinya rusaknya penglihatan. Sampai sini sudah ada yang paham atau ada yang belum mengerti? Jadi, anak berkebutuhan khusus tunanetra adalah anak yang mengalami kelainan atau gangguan fungsi penglihatan dan secara pedagogis membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajarnya di sekolah. Jadi, anak-anak yang mengalami tunanetra itu harus mendapatkan pendidikan yang khusus. Tidak boleh dicampur dengan kita-kita yang normal. Nanti mereka ketinggalan pelajaran, tidak bisa mengikuti dengan baik.
Anak berkebutuhan khusus tunanetra disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor endogen, lalu yang kedua ada faktor eksogen. Kita akan bahas satu persatu faktor penyebab tunanetra. Yang pertama ada faktor endogen. Faktor endogen disebabkan oleh 1. Perkawinan keluarga, 2. Perkawinan antar tunanetra, dan yang terakhir gangguan yang dialami ibu hamil karena penyakit seperti sipilis, TBC, rubella, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada faktor eksogen. Apa sih penyebab faktor eksogen yang menyebabkan tunanetra? Yaitu yang pertama, pengaruh alat bantu medis, yang kedua ada kecelakaan, yang ketiga glausoma, yang keempat diabetes mellitus, dan yang terakhir malnutrisi berat. Lalu yang selanjutnya karakteristik anak berkebutuhan khusus tunanetra. Karakteristik tunanetra yaitu yang pertama fisik, yang kedua motorik, yang ketiga akademik, yang keempat perilaku, yang kelima pribadi, dan yang terakhir kognitif. Anak berkebutuhan khusus tunanetra harus mendapatkan pendidikan khusus, yaitu yang pertama kelas khusus atau kelas reguler, yang kedua program guru kunjung, dan yang ketiga program ruang sumber. Khusus pendidikan anak berkebutuhan khusus tunanetra, yang pertama braille, yang kedua pemanfaatan sisa penglihatan, dan yang terakhir pemanfaatan kemampuan mendengar. Lalu selanjutnya kita akan membahas kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus tunanetra. Yang pertama, kemampuan merawat diri sendiri, kemampuan menyesuaikan diri, serta keterampilan sehari-hari. Yang kedua, orientasi dan mobilitas. Yang ketiga, bimbingan vokasional dan pendidikan karir. Yang keempat, stimulasi penglihatan atau sensoris. Dan yang terakhir, keterampilan berkomunikasi. Pelaksanaan pendidikan tunanetra di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan atau melaksanakan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tunanetra. Yang pertama ada SLB atau SLA, yang kedua SDLB, yang ketiga pendidikan inklusif atau sekolah terpadu. Jadi, di Indonesia sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus tunanetra. Kita harus tahu beberapa tanda anak yang mengalami tunanetra, yaitu yang pertama ada sulit dalam membaca atau melakukan sesuatu. Yang kedua, sering mengedipkan mata atau seperti ini. Lalu yang ketiga ada sering menggosok mata atau mengkucek-kucek mata. Yang keempat, tidak dapat melihat dengan jelas. Yang kelima, penglihatan juling atau bola matanya bisa di tengah semua atau di pinggir semua. Lalu yang selanjutnya penglihatannya kabur atau blur. Yang selanjutnya tidak dapat melihat dengan jelas. Dan yang terakhir, mata terasa gatal dan panas. Nah, anak-anak, ibu sudah selesai menjelaskan tentang tunanetra. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, nanti bisa list di grup WA ya. Kalau tidak, selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir atau pertumbuhan yang tidak sempurna, sehingga mengakibatkan kecacatan dan membuat anggota tubuh menjadi kehilangan fungsinya. Jadi, anak yang berkebutuhan khusus tunadaksa itu sebagian tubuhnya atau beberapa tulang, sendi, pokoknya anggota tubuh itu ada yang tidak normal seperti anak-anak seperti biasanya. Karakteristik anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system. Menurut derajat kecacatannya dibagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Menurut letak kelainan otak dan fungsi gerak dibagi menjadi 4, spastik, diskensia, ataksia, dan jenis campuran. Lalu selanjutnya ibu akan membahas kelainan pada sistem otot dan rangka.
Klasifikasi anak tunadaksa dalam kelainan sistem otot dan rangka dibagi menjadi 3. Yang pertama, poliomyelitis, yang kedua, makodistrofi, dan yang terakhir, spina bifida. Pada anak berkebutuhan khusus tunadaksa memiliki beberapa faktor penyebab seperti yang tadi materi sebelumnya. Tunanetra kan juga memiliki beberapa faktor penyebab. Nah, di anak berkebutuhan khusus tunadaksa juga memiliki beberapa penyebab. Yang pertama, faktor prenatal atau faktor sebelum kelahiran. Yang kedua, faktor neonatal atau faktor saat lahir. Dan yang terakhir, postnatal atau setelah kelahiran. Anak berkebutuhan khusus tunadaksa memiliki beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama tunadaksa taraf ringan atau cacatnya yang masih ringan-ringan gitu. Yang kedua tunadaksa taraf sedang, cacatnya yang agak serius. Dan yang terakhir tunadaksa taraf berat, yaitu cacatnya yang sudah yang sudah berat, contohnya seperti lumpuh, tidak bisa apa-apa, itu masuk ke taraf berat. Layanan bimbingan dan kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran anak tunadaksa yaitu pelayanan medis, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial yang pada dasarnya juga tidak dapat lepas dengan prinsip rehabilitasi dan habilitasi. Layanan bimbingan dan kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tunadaksa lainnya yaitu penanganan kelainan cacat bawaan atau diperoleh, penanganan secara umum, penanganan khusus, penanganan masalah rehabilitasi medis anak tunadaksa akibat cacat bawaan atau diperoleh. Alhamdulillah, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Kita telah selesai membahas tentang tunanetra dan tunadaksa. Nah, anak-anak sekalian, apakah di sini ada yang tunadaksa atau tunanetra? Pastinya tidak kan? Maka kita yang diberi anugerah Tuhan secara normal, kita harus tetap bersyukur dan menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Tidak boleh untuk melakukan kejahatan atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Nanti mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Sebelum pelajaran Ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Sekali lagi, jika ada pertanyaan, nanti bisa WA Ibu atau bisa list pertanyaan di grup atau komen di kolom komentar di bawah ini. Alhamdulillah, jika sudah mengerti semua, kita tutup pelajaran pada kali ini. Pelajaran kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kurang atau salahnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, semangat, dan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan lupa. Dadah!